Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ketika di pagi tadi kita boleh mengikuti renungan pagi, dan di malam hari ini kita bertemu kembali. Itu tandanya Tuhan masih senantiasa menyertai kehidupan kita. Ya, sebelum kita mau menutup serangkaian aktivitas kita yang datang dalam renungan malam, sebelumnya mari bersama kita minta hikmat dan bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berucap syukur atas penyertaan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur di malam hari ini kami kembali dihimpun Tuhan, jemaat Tuhan bersama mengikuti perenungan malam. Terima kasih karena di sepanjang hari ini Tuhan tetap senantiasa menjaga melindungi kehidupan kami. Dan ketika di malam hari ini kami tetap ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami yang mungkin di malam hari ini hendak menutup serangkaian aktivitas kami, sebelumnya kami ingin melandaskannya dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bersama di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh membaca, kami boleh mengerti, dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semuanya, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Yesaya pasal 10 ayat 24 hingga ayat 27a. Yesaya pasal 10 ayat 24 hingga ayat ke 27a. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia mengejar Midian di gunung batu Oreb, dan menghanyutkan tongkatnya ke atas laut Tiberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan kepada mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera selalu bagi kita semua. Di situasi COVID saat ini memang sangat memprihatinkan. Sudah hampir 2 tahun kita dikelilingi, kita bergumul oleh virus yang tidak terlihat, namun merenggut banyak nyawa manusia. Akhirnya karena kondisi yang seperti ini, hampir orang mengalami ketakutan. Tuhan, saya takut kalau saya terkena virus itu. Tuhan, saya takut kalau saya tidak mendapatkan biaya hidup lagi untuk mempertahankan kehidupan keluarga saya. Tuhan, saya takut karena kondisi seperti ini saya tidak dapat membiayai sekolah anak-anak saya. Saya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya. Tuhan Yesus, saya takut mengalami kegagalan. Tuhan Yesus, apakah hari besok ada hari buat saya? Itulah bentuk ekspresi ketakutan kita ketika kita berada di masa pandemi saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sudut pandang psikologis, memang hal yang wajar, karena ketakutan adalah salah satu emosi dasar manusia. Selain ada kebahagiaan, ada kesedihan dan kemarahan. Jadi ketakutan adalah salah satu dasar emosi manusia, dan menurut psikologis itu adalah hal yang wajar. Namun saudaraku, ketakutan akan menjadi masalah besar bila dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan, karena ketakutan akhirnya menguasai diri kita. Namun menurut sudut pandang teologis, yaitu iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa jangan takut akan hal apapun yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Bersama kita diingatkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan adalah pemegang kendali kehidupan kita. Itu artinya Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Tuhan pasti memelihara kehidupan saya dan juga Bapak Ibu semuanya. Hal ini tergambarkan bagaimana ketika dalam nyanyian di Gita Bakti 327, yaitu jangan kamu takut, izinkan saya bernyanyi.
Liriknya seperti ini. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasa-Nya, pasti kau akan menang. Ya. Dari bait 1 ini kita mengerti bahwa Tuhan sendiri yang akan hadir, yang akan menyertai kehidupan kita. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu merasakan apa yang akan terjadi ke depannya. Sebab Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Maka kita akan dalam perkenanan Tuhan, kita akan menang melawan ketakutan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ketakutan tidak hanya dialami oleh kita pada saat ini saja. Dalam teks pembacaan kita di malam hari ini, ternyata mereka juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Mengapa? Karena apa? Karena ternyata bangsa Asyur akan mengepung mereka, akan menekan bangsa Yehuda. Mari kita bayangkan kalau kita berada di posisi Yehuda seperti itu. Wah, kita akan ketakutan yang luar biasa, mencari perlindungan, berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan tolong lindungi kami. Mungkin begitu ekspresi ketika kita berada dalam situasi yang dirasakan oleh bangsa Yehuda. Namun ternyata di ayat 24 hingga ayat 27a, Tuhan menegaskan umatnya supaya tidak takut dengan ancaman dalam segala bentuk tindakan Asyur yang membuat Yehuda semakin tidak berdaya. Mengapa Tuhan bisa mengatakan demikian, saudaraku? Ternyata karena sebenarnya Tuhan sendirilah yang akan menghancurkan Asyur. Inilah bukti kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Dari pernyataan Tuhan, menjadi pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita masih takut? Apakah kita masih gentar? Apakah kita masih khawatir dengan apa yang akan terjadi? Apakah kita masih mau menyerahkan kekhawatiran dan ketakutan kita di luar Tuhan? Jika demikian, saudaraku, jika demikian yang kita lakukan, berarti kita belum sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Saudaraku, izinkan saya berbagi pengalaman cerita. Ketika saya berkuliah, saya begitu merasakan ketakutan yang luar biasa. Karena awalnya saya hidup bersama dengan keluarga, papa, mama, adik, nenek. Dan ketika kuliah saya harus hidup sendiri. Saya mengalami ketakutan. Ketakutan terbesar saya adalah takut meninggal. Jadi pikiran saya yang seperti itu. Setiap hari saya dihantui oleh pikiran itu, ketakutan itu, dan membuat hidup saya tidak damai sejahtera. Dan kemudian saudaraku, teman saya, sahabat saya datang kepada saya dan mengatakan hal ini. Devina, kalau kamu takut, berarti kamu tidak percaya akan kuasa Tuhan. Berarti kamu tidak beriman penuh kepada Tuhan. Dari perkataan teman saya, itu menegaskan bahwa memang benar. Mengapa saya harus takut kalau saya punya Tuhan Yesus? Jadi kalau mati pun itu adalah hak, dan mati pun adalah keuntungan. Jadi mulai dari situ saya tidak takut akan hal apapun yang terjadi. Akan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, sebab saya memiliki Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus selalu memegang kendali kehidupan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat cara Tuhan menyertai dan melindungi kehidupan kita dari dulu sampai sekarang. Ketika kita boleh diizinkan Tuhan memasuki di awal tahun 2021, dan saat ini kita berada di akhir bulan tahun 2021, ketika kita memasuki pasti banyak kekhawatiran, ketakutan, kepikiran apapun, apa ya yang akan terjadi di sepanjang tahun 2001 ini. Namun saudaraku, jika kita ada sampai di malam hari ini, itu semua karena Tuhan sendiri yang menyertai dan melindungi kita. Oleh sebab itu, janganlah takut karena Tuhan berserta selalu dengan kita. Bagaimana caranya agar kita tidak takut lagi? Dalam Mazmur 62 ayat 2, Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Oleh sebab itu, bagaimana kita melawan ketakutan? Tetap datang kepada Tuhan dan mendekatkan diri di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan ketenangan, ketentraman, rasa aman di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih, kami mengucapkan syukur yang luar biasa, tak henti-hentinya di dalam Tuhan. Kami berterima kasih sebab Tuhan baik menjaga kehidupan kami hingga malam hari ini. Kami bersyukur ketika kehidupan kami tetap dipegang kendali Tuhan. Kami merasa aman, kami tidak menjadi takut, kami menjadi orang yang percaya diri bahwa apapun yang akan terjadi, itu semua dalam kendali dan tuntunan Tuhan. Biarlah kami tetap percaya bahwa kehidupan kami tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan.
Begitu juga dalam pergumulan hidupan kami yang dalam himpitan, persoalan, kami dalam sakit penyakit, masalah yang tidak kunjung selesai, biarlah kami tetap mau bertopang di dalam Tuhan, mendekatkan diri dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelegaan, rasa aman, dan jalan keluar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Istirahat malam kami yang panjang kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya kehidupan kami pun juga tetap dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.